Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang menyikapi propaganda seputar Maulid. Nah, sebelum kalian menonton video ini silahkan klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke? Mungkin dari kita sesama umat Islam kan berbeda-beda pendapat ya. Ada yang melaksanakan Maulid dan ada yang tidak melaksanakan Maulid. Juga Maulid ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri ya. Nah, bukan berarti tidak dilakukan. Nabi Muhammad itu menjadi dilarang atau haram hukumnya. Halal dan haram hukumnya itu perlu ditinjau lebih lanjut dengan aspek hukum dalam Islam. Sebagian ulama juga sudah ada kan yang berijtihad mengenai keabsahan amaliyah Maulid Nabi ini dari berbagai sumber dalil, dan sudah sering kita dengar dan sampaikan bahwa hasil ijtihad ulama melakukan amaliyah tauhid bukanlah perbuatan buruk. Nah, di antara ulama tersebut adalah Syekhul Al-Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau berkata sebagaimana dikutip oleh muridnya yaitu Al-Hafidz Asy-Syuyuti. Aslu amalil maulidi bid'atun lam tungkol an ahadi minas salafis solihi minal quruni thalathati walakinnaha ma'adhalika qodis tamalat ala mahasina wadittoha faman taharo fi amali hal mahasina watajannaba dittaha kana bid'atan hasanah wa illa fala. Artinya, pokok utama dalam amaliyah maulid adalah hal baru yang tidak diriwayatkan oleh ulama salaf as-salih dari 3 generasi, antara lain sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Akan tetapi maulid tersebut mengandung kebaikan-kebaikan dan sebaliknya. Maka barang siapa yang berusaha meraih kebaikan dalam maulid dan menjauhi yang buruk, maka termasuk bid'ah yang baik. Jika tidak, maka disebut bid'ah yang buruk. Al-Hawi Fatwa As-Suyuti juz 1 halaman 727. Nah, dari pendapat salah satu tokoh tersebut kita bisa menyimpulkan ya bahwa pokok amaliyah tauhid itu memang belum diajarkan oleh para sahabat tabi'in dan atbat tabi'in. Akan tetapi jika kita melaksanakan tauhid dan hal tersebut mengandung kebaikan, maka itu termasuk perbuatan yang baik. Dan jika tidak, maka itu termasuk perbuatan yang buruk dan sebaiknya tidak usah dilaksanakan. Namun bagi kita yang sering melaksanakan amal maulid, itu semata-mata karena mensyukuri hari kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, Allah kan memperbolehkan kita melakukan syukur ya atas anugerah darinya di hari tertentu, baik mendapat nikmat ataupun terlepas dari musibah. Dan hal tersebut bisa dilakukan secara berulang kali setiap tahun. Nah, bersyukur juga dapat diwujudkan dengan berbagai ibadah seperti sujud, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Nah, nikmat di hari kelahiran Nabi itu menurut kita ya sebagai orang yang sering melakukan amaliyah maulid itu adalah nikmat yang agung atas kelahiran seorang nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam ini. Nah, bagi orang-orang yang sering membuat propaganda seputar maulid itu biasanya yang pertama, mereka menganggap perilaku maulid atau amalan maulid itu berlebihan dalam agama dan berlebihan dalam memuji Nabi. Nah, biasanya mereka menyampaikan 2 dalil hadis. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, iyyakum wal ghuluwa fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin.
Artinya, jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan dalam agama, sebab orang-orang sebelum kalian mengalami binasa karena berlebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis lain, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tudruni kama atrat nasoro na Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Artinya, Umar berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memujiku seperti Nasrani memuji putra Maryam. Saya hanyalah hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi yang dimaksud berlebihan itu adalah seperti menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan ya. Sementara kita yang mengamalkan maulid itu tidak ada yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nah, sementara syair pujian yang terdapat dalam Arbar Janji, Burdah, Syaraf Al-Anam, Maulid Habsyi, Ad-Diya'u Al-Lami, dan sebagainya bukanlah memuji Nabi Muhammad secara berlebihan. Nah, yang kedua, propaganda atau syubhat ya dalam agama Islam itu propaganda seputar maulid itu meragukan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan 12 Rabiul Awal. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW di hari Senin tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim sehingga tidak bisa digoyahkan. Kelahiran Nabi di tahun gajah juga banyak diriwayatkan secara valid menurut ahli hadis dan sejarah. Nah, bagaimana dengan tanggal 12 Rabiul Awal? Disinilah awal mereka mulai membuat propaganda atau syubhat bahwa kelahiran 12 Rabiul Awal adalah tidak sahih. Nah, untuk menjawab syubhat atau propaganda tersebut, kita bisa mengutip pendapat ulama ahli hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar yang artinya Rasulullah SAW dilahirkan pada 12 bulan Rabiul Awal. Nah, pendapat lain juga disampaikan dari Mufti Arab Saudi Syekh bin Baz yang artinya Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Fatwa Al-Lajnah At-Taimah Juz 4 halaman 381. Nah, itu menjawab menyikapi propaganda seputar maulid ya. Propaganda atau dalam agama Islam disebut syubhat perihal maulid Nabi memang ditujukan agar umat Islam tidak melakukan amal ibadah maulid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.